Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hanami Mardatila, NIM 22011308. Hari ini aku mewakili kelompokku untuk membahas mengenai gangguan belajar atau learning disability. Pada pembahasan kali ini, aku akan membawakan 3 jenis learning disability yang akan kita bahas secara tuntas. Yang pertama yaitu mengenai disleksia, yang kedua yaitu disgrafia, dan yang ketiga adalah diskalkulia. Selain dari pembahasan mengenai pengertian, aspek, atau karakteristik, aku juga akan membawa beberapa studi case dan contoh-contoh yang terjadi di kehidupan sehari-hari agar kita bisa lebih peka dan lebih paham mengenai konsep dari masing-masing learning disability ini. Yang pertama mungkin kita mulai dengan learning disability disleksia. Disleksia adalah salah satu gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan untuk memahami bunyi huruf, memahami kata-kata baru, memahami cara membaca, atau memahami arti bacaan yang sedang ia baca tersebut. Biasanya anak dengan disleksia biasanya mengalami decoding, yaitu kemampuan untuk mengubah simbol atau huruf menjadi arti sebuah bacaan. Selanjutnya yaitu ada aspek-aspek dari disleksia. Yang pertama yaitu fonologis atau kemampuan anak untuk mengenali perbedaan huruf dengan bunyi yang hampir mirip seperti huruf B dan huruf P. Yang kedua yaitu aspek linguistik yang berkaitan dengan kemampuan memahami struktur bahasa, tata bahasa, dan makna dari kata yang ia sebutkan. Yang ketiga aspek memori, yaitu kemampuan untuk menyimpan informasi sementara saat membaca. Keempat yaitu aspek kognitif seperti perhatian, kecepatan memproses informasi, dan kemampuan untuk berpikir logis. Dan aspek kelima yaitu aspek psikososial dan emosional, di mana anak-anak dengan kemampuan yang rendah itu memiliki dampak pada dirinya seperti rendah diri, cemas, frustasi karena ia merasa kesulitan dalam belajar, menyebabkan ia tidak percaya diri. Selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan disleksia. Yang pertama yaitu faktor pendidikan. Biasanya karena metode mengajar yang tidak fokus pada hubungan huruf dan bunyi, misalnya pada whole word dan yang langsung mengenalkan kata sebagai satu kesatuan, jadi anak tuh tidak paham apa arti kata ini, apa arti kata itu. Sementara ada anak dengan kemampuan yang tidak mencukupi untuk bisa memahami secara langsung satu kesatuan kata tersebut. Yang kedua yaitu aspek psikologis seperti kurangnya perhatian orang tua, sering pindah sekolah, atau tidak ada kerjasama antara guru dan orang tua. Yang ketiga yaitu faktor biologis, disebabkan oleh perbedaan perkembangan bagian otak yang mengatur bahasa, membaca, dan mengingat. Tapi perlu diingat lagi bahwa anak disleksia itu bukan tidak cerdas, mereka hanya memiliki cara belajar yang berbeda. Apa sih yang bisa kita lakukan atau bentuk intervensi yang bisa kita berikan pada anak-anak dengan disleksia? Yang pertama yaitu pengajaran fonik atau mengajarkan huruf-huruf yang memiliki bunyi yang sama atau bentuk yang sama. Terus kemudian belajar dari huruf ke bunyi, bukan dari kata langsung. Jadi kayak belajar mengeja, lalu dikenalkan bentuknya seperti apa. Yang ketiga yaitu menggabungkan bunyi menjadi kata. Yang keempat memecah kata menjadi bunyi. Yang kelima latihan berulang dan terstruktur. Yang keenam latihan kelancaran membaca dan penguatan kosakata. Nah, kalau dari case study-nya atau studi kasusnya, kami mengambil penelitian dari Triandi yang dilakukan pada siswa kelas 4 SDN Sukasari, di mana Triandi menemui seorang anak berinisial BWS yang memiliki kesulitan untuk mengenali huruf dan angka, sering salah membaca, bahkan merasa pusing saat melihat tulisan. Ia juga kesulitan menjaga, membedakan huruf dan
mendengar huruf dengan bunyi yang sama atau yang bentuk yang sama, ia memiliki kesulitan untuk hal tersebut. Faktor penyebabnya setelah diteliti lebih lanjut adalah kurangnya perhatian orang tua, tidak pernah sekolah TK, dan minat belajarnya yang rendah. Salah satu penanganan yang dilakukan oleh Triadi dalam penelitiannya yaitu pendekatan personal, pengajaran remedial, metode multisensori, dan dukungan emosional untuk kembali meningkatkan minat belajar dan kemauan untuk memahami kembali kekurangannya. Hasilnya, BWS justru mampu memahami, mampu mengenali, mampu membaca dan menulis suku kata sederhana. Selanjutnya yaitu artikel terkait disleksia. Artikel lain menegaskan bahwa pentingnya dukungan keluarga, bimbingan remedial, dan metode multisensori atau gabungan kegiatan ketiganya meningkatkan kemampuan membaca anak baik dari sisi kecepatan, ketepatan, maupun pemahamannya dalam membaca. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai disgrafia. Disgrafia adalah salah satu gangguan belajar yang menyebabkan anak kesulitan dalam menulis, baik dari segi ejaan, keterbacaan ketulisan, kecepatan, maupun organisasi ide dalam menulis. Anak dengan disgrafia sebenarnya memiliki kecerdasan normal, tapi kesulitan untuk menuangkannya menjadi ide dalam bentuk tulisan. Beberapa gejala yang menunjukkan kalau anak tersebut memiliki disgrafia diantara lain adalah tulisan tangan yang tidak rapi dan sulit dibaca. Kadang hurufnya tidak mengikuti garis yang ada di buku, atau ukuran hurufnya tidak konsisten, spasi antar kata tidak teratur, penggunaan huruf besar atau kecil sering tidak tepat. Terus biasanya juga kecepatan menulisnya itu sangat lambat, sering menghapus, serta kesulitan untuk mengatur ide dalam tulisan. Anak-anak seperti ini biasanya cenderung frustasi karena menghindari tulisan tangan. Selanjutnya itu faktor-faktor yang menyebabkan disgrafia. Disgrafia ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor neurologis, yaitu gangguan pada bagian otak yang mengatur motorik halus sehingga motorik halus ini berpengaruh pada gerakan tangan yang dilakukan oleh anak. Yang kedua yaitu gangguan kognitif seperti masalah pada memori atau memori kerja atau persepsi visual, sehingga anak kesulitan nih untuk menuangkan ide yang ada di kepalanya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga ada faktor genetik dan lingkungan keluarga yang juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau dari studi case-nya disgrafia ini dilakukan oleh Nimade Yuniari yang mengangkat kasus seorang siswa kelas 2 SD yang berinisial HKM. Jadi si H ini mengalami kesulitan untuk menulis huruf bersambung, menyalin dari papan tulis, dan hasil tulisannya sangat tidak rapi serta tidak konsisten. Jadi di dalamnya ditemukan ada 3 jenis disgrafia, yaitu dyslexic disgrafia atau kesulitan mengeja dalam bentuk. Yang kedua motor disgrafia atau gangguan motorik halus dalam menulis. Dan yang ketiga spasial disgrafia atau kesulitan dalam mengatur spasi pada posisi tulisan. Jadi dari studi case yang kita bahas tadi, seharusnya apa sih penanganan yang kita lakukan pada anak-anak yang mengalami disgrafia atau intervensi yang bisa diberikan? Yang pertama yaitu melakukan kegiatan pra-menulis seperti melatih otot tangan dengan menggunakan bola, dengan menggunakan brain gym, dan sebagainya. Yang kedua yaitu tracing huruf atau pengenalan bentuk-bentuk huruf. Yang ketiga yaitu pembelajaran multisensorik, yaitu mulai dengan melatih sensorik, dengan menyentuh, dengan mengusap, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu pengajaran bertahap, mulai dari
bentuk huruf, suku kata, hingga kata, baru dilanjutkan dengan menulis kalimat. Yang keempat, dengan pendekatan individual, yaitu menyesuaikan dengan kebutuhan dan kecepatan anak dalam belajar. Lalu selanjutnya yaitu artikel terkait disgrafia. Artikel lain meneliti di SD Sukoharjo tentang anak yang mengalami disgrafia. Guru mengatasinya dengan memberi motivasi, media belajar yang menarik, serta latihan menebalkan huruf dan menulis huruf sambung. Hasilnya, anak menunjukkan peningkatan kemampuan secara perlahan dan konsisten. Yang ketiga, kita akan membahas tentang diskalkulia. Diskalkulia adalah salah satu gangguan neurologis yang menyebabkan anak sulit untuk memahami konsep angka dan operasi matematika. Gangguan ini termasuk mathematics disorder, di mana kemampuan berhitung anak jauh di bawah usianya walaupun kecerdasannya normal. Ciri-ciri anak yang memiliki diskalkulia diantaranya kesulitan untuk memahami konsep dasar matematika seperti lebih besar, lebih kecil, atau jumlah-jumlah benda. Yang kedua, menghafal fakta matematika seperti perkalian, penjumlahan yang sederhana. Yang ketiga, sulit untuk memahami simbol matematika seperti tanda tambah ataupun tanda kurang. Yang keempat, kesulitan melakukan perhitungan matematika secara mental. Kelima, bingung untuk menyusun langkah penyelesaian soal. Misalnya tidak tahu mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang keenam, masalah untuk memahami waktu dan ukuran. Misalnya nih, kita tanya jam berapa atau jarak dari rumah kamu ke rumah tetangga itu berapa sih? Mereka nggak akan paham. Dan yang ketujuh, menghindari pelajaran matematika karena merasa cemas atau takut salah. Jadi, dari ciri-ciri ini, apa sih yang menyebabkan seorang anak itu mengalami diskalkulia? Yang pertama, dari diri anak sendiri, misalnya memang tidak tertarik kepada matematika. Yang kedua, dari lingkungan sekolah, seperti metode belajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang ketiga, dari lingkungan keluarga, misalnya keluarga kurang memberikan dukungan anak saat melakukan tugas atau mengerjakan persoalan matematika. Yang keempat, dari lingkungan masyarakat yang kadang memberikan stigma kalau anak yang bodoh matematika itu mengalami gangguan belajar. Selanjutnya kita akan membahas case study mengenai diskalkulia yang dilakukan oleh Chin and Fu pada tahun 2021 yang menceritakan seorang anak bernama David. Ya, ini siswa kelas 1 SD yang terindikasi mengalami diskalkulia. Pada penelitian yang dilakukan oleh Chin dan Fu ini, mereka berfokus pada bagaimana cara melakukan intervensi pada David. Awalnya David yang memiliki kesulitan untuk memahami urutan angka dari 1 sampai 10 diberikan program reconnecting learning yang menggabungkan teori pemikiran matematis dan teori modifikasi kognitif, sehingga David akhirnya bisa menghitung dari 1 sampai 10 dan belajar menjadi lebih percaya diri. Artikel lainnya membahas tentang penggunaan AR atau augmented reality untuk membantu anak dengan diskalkulia. Dari penelitian terhadap 14 siswa, hasilnya menunjukkan peningkatan nilai yang cukup besar dan tingkat kepuasan belajar yang sangat tinggi. Artinya, teknologi bisa menjadi salah satu alat bantu yang efektif dan menyenangkan bagi anak-anak yang mengalami kesulitan memahami matematika. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa lebih memahami apa itu learning disorder. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.